Anak papa, miss you. Miss you too. Sayang, are you ready to go to school today? I'm ready. Yes, let's go. Zura, hari ini kan mama yang nganterin Zura ke sekolah. Masuk mobilnya sayang ya? Yuk. Biar papa gendong lagi ke mobil, mau nggak? Ayo ini, papa gendong ya. Belajar yang rajin. Ayah belum pulang juga. Padahal udah malam banget. Jam segini Bunda malah olahraga. Sambil menangis lagi. Jangan-jangan ayah sama Bunda berantem lagi. Kotak perhiasan. Malam ini kamu gak usah nungguin aku pulang ya. Maaf, aku belum bisa ninggalin kantor karena aku harus handle persiapan buat meeting dan presentasi ke klien besok pagi. Jangan-jangan Mas Arga nggak pulang karena mau nemuin perempuan yang mau dia kasih perhiasan yang tadi aku lihat di kantor. Astagfirullahaladzim. Kenapa semua ini harus terjadi ya Allah? 14 tahun lebih aku membangun mimpi dan kebahagiaanku dalam pernikahan ini. Tapi sekarang semuanya hancur karena Mas Arga tega berkhianat. Semua harapanku sia-sia. Harus gimana nantinya aku ngadepin anak-anak? Pasti ada masalah besar yang lagi Bunda sembunyiin. Selama ini Bunda selalu minta aku jujur. Tapi ternyata Bunda sendiri gak pernah jujur. Aku harus siapin berkas sama bahan marketnya dulu. Kenapa kotak perhiasan ini ada di laci berkas? Mas jangan marah. Aku gak suka aja kalau kamu mojokin aku terus. Ya, abisnya aku tuh cemburu. Lihat kamu kemarin bawa Nabila ke mall terus beliin perhiasan yang dia mau. Kenapa kamu harus cemburu? Aku juga sering ngasih apa yang kamu mau. Tapi kali ini tuh beda. Bedanya apa? Ya kamu tuh lebih effort. Aku dengar loh semua omongan kamu sama Nabila. Soalnya telepon kita masih nyambung.
Ya aku tahu kok. Kamu effort banget bawa Nabila ke mall. Bawa dia ke toko perhiasan terus suruh dia pilih perhiasan yang dia suka. Kamu masih mau bahas soal ini lagi? Tapi aku nggak tenang aja mas. Dokter kan bilang kalau aku tuh nggak boleh stres sebenarnya. Ngomongnya apa? Ya aku mau ngerasain bahagia kayak Nabila. Kalau aku bisa kasih apa yang kamu mau, kamu janji gak akan ngebahas soal ini lagi. Janji. Janji? Janji. Beneran janji? Janji. Pasti ada yang udah pindahin kotak perhiasan ini. Pak, maaf Pak, saya baru pamit pulang sekarang karena berkas meeting besok pagi baru selesai saya siapkan. Sebentar sini, ada yang mau saya tanyain. Ada apa ya Pak? Siapa aja yang masuk ke rumah saya hari ini? Bu Nabila tadi datang, tapi karena Pak Arga belum datang, jadi Bu Nabila nunggu di ruangan Bapak. Kamu gak bilang aneh-aneh kan ke istri saya? Atau cerita apa gitu? Enggak Pak, semua sudah sesuai dengan pesanan Bapak dan Bu Nabila juga nggak pernah banyak tanya Pak. Nggak lama setelah itu Mbak Erika datang. Setelah itu Bu Nabila pamit dan pergi lagi bersama Mbak Erika. Jadi Nabila sempat masuk ke ruangan aku. Apa mungkin dia udah lihat kotak perhiasan itu dan gak sengaja pindahin ke laci pertama? Bahaya. Nabila gak boleh sampai curiga lagi. Apalagi sebelumnya Nabila udah pernah curiga sama aku. Gak perlu mengalihkan pembicaraan. Apa yang aku lakuin? Aku udah bilang sama kamu. Kamu udah gak percaya lagi sama aku. Kamu nuduh apaan? Aku mau tahu semuanya karena aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada. Selama jadi istri, Nabila gak menuntut apa-apa. Tapi sekarang malah aku nyakitin dia. Karena aku berkhianat dan selingkuh sama Wilda. Aku yakin Nabila udah mulai curiga. Begitu dilihat kotak perhiasan yang aku simpan di laci meja kerjaku. Ya Allah, aku memang jauh dari kata sempurna. Tapi aku gak pernah sangka kalau Mas Arga tega berbagi cinta sama perempuan lain. Apa yang harus aku lakukan kalau semua ini terbongkar?
Apa aku sanggup memaafkan Mas Arga? Atau aku harus biarin Mas Arga pergi, ninggalin aku dan anak-anak? Maafin aku sayang. Aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Hai. Hati-hati sayang. Anak papa. Miss you. Miss you too. Sayang. Are you ready to go to school today? I'm ready. Yes, let's go. Zura, hari ini kan mama yang nganterin Zura ke sekolah. Masuk mobilnya sayang ya? Yuk. Biar papa gendong lagi ke mobil, mau nggak? Ayo ini papa gendong ya. Belajar yang rajin nanti nak, biar pinter, oke? Oke, pelan-pelan. Tunggu ya nak, papa ngobrol dulu sama mama. Iya, Pak. Oke? Bentar sayang ya. Kenapa sih kalau datang nggak bilang-bilang kebiasaan banget? Kamu tuh nggak perlu loh. Jenguk Zura tiap hari ke sini, antar dia ke sekolah. Karena aku bisa urus Zura sendiri. Aku dari semalam itu berusaha telepon kamu, tapi kamu nggak angkat. Jadi aku pikir, daripada nanti Zura telat sekolah, aku langsung kesini aja. Oke. Ada masalah apa lagi? Saya pernah lihat mobil itu, tapi mobil siapa ya? Aduh, aku nggak bisa lihat lagi siapa yang nemenin Wilda. Kalau yang bersama Wilda di dalam mobil itu adalah laki-laki yang dibilang sama Bilela, apa Wilda berusaha untuk ngenalin laki-laki itu ke Zura? Sini. Apa sih? Wilda denger ya. Aku tahu kok. Aku tahu kamu lagi deket dengan laki-laki lain. Dan kamu punya rencana untuk kenalin dia ke Zura, ya kan? Bisa-bisanya ya kamu bahas ini. Ya jelas dong aku bahas ini. Ini ada sangkut pautnya sama Zura. Kan kamu tahu Zura belum tahu kalau kita sudah bercerai. Apa kamu nggak mikir sejauh itu ya? Bagaimana mentalnya Zura kalau dia lihat mamanya dekat dengan laki-laki lain yang bukan papanya Zura? Mas, udah. Kamu nih gak siapa ya? Nyudutin aku terus dengan masalah ini. Hah? Atau kamu sebenarnya belum move on dari aku? Kamu gak mau aku bahagia? Iya? Aku sudah ikhlas kok. Kalau kita tuh nggak bisa bersama-sama lagi. Tapi yang aku nggak bisa terima dan aku nggak ikhlas adalah kalau sampai terjadi apa-apa sama Zura gara-gara kita. Zura itu masih kecil, dia masih punya mimpi, dia masih punya angan-angan dan aku nggak mau. Itu semua hancur, itu semua hilang gara-gara kita. Enough. Kita percuma ngomongin sesuatu yang gak ada ujungnya. Sekarang aku mau antar Zura, aku gak mau dia terlambat. Hey, you ready? Ready. Yay. Sit belt, please. Dadah, Papa. Nah sayang, I love you. I love you too.